Halo, selamat sore Nisa. Sore, Pak. Kabar teman yang lainnya? Ambil isi absensinya. Iya, Pak. Halo Erlina, selamat sore. Nah, kabari teman yang lain. Kok nggak ada? Iya, Pak. Ini kemana? Halo, selamat sore. Sore, Pak. Ayo, kabari teman yang lain. Kita mulai. Udah lewat 7 menit. Atau kita lanjut aja. Bagaimana kita lanjut? Soalnya putus-putus lah, Pak. 17.40 aja, Pak, kita mulai. Sambil nunggu komtingnya aja.
Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. Sambil kalian isi absensinya ya, biar nggak lupa nanti. Oke, sudah 7.40. Bagaimana kita mulai aja? Iya, Pak. Mungkin hanya berapa? 2, 4 sama si Rina ini mau masuk 5 orang untuk belajar. Yang lainnya mungkin memburu dolar ya kan? Apakah kalian juga sambil kerja atau enggak? Erlina sambil Sambil kerja. kerja, Pak. Nah, itulah. Tapi bisa memanage waktu. Yang lain nggak tahu entah apa yang mau dikejar. Banyak mungkin dolarnya ya kan? Oke, jadi di sini ada keamanan sistem informasi. Di sini nanti yang mau kita bahas mengatur aksesnya, menutup servis yang tidak digunakan, kemudian memasang proteksi firewall-nya. Jadi materinya nggak banyak, singkat dan padat. Itu dia ya. Udah bisa kita mulai? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Yang pertama di sini ada evaluasi tentang keamanan sistem informasi. Jadi meski sebuah sistem informasi itu sudah dirancang, memiliki perangkat pengaman, harus selalu dimonitor. Jadi ini sebabnya oleh beberapa hal, antara lain yang pertama ditemukannya lubang keamanan baru, kemudian perangkat lunak dan perangkat keras yang biasa sangat kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diuji 100%. Jadi kadang-kadang ada lubang keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan implementasi. Selanjutnya nanti di sini ada kesalahan konfigurasi. Jadi ini dia karena lalai atau alfa konfigurasi di sini sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan, misalnya mode permission atau kepemilikan. Nah, karena kalian kalau setiap mau menginstal suatu aplikasi selalu ada permissionnya kan, diizinkan atau tidak. Baru masuk ini.
Oke, selanjutnya ada penambahan perangkat baru di sini yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem. Jadi di sini operator dan administrasi harus belajar lagi. Jadi dalam masa belajarnya di sini administrator banyak hal yang jauh dari sempurna. Jadi misalnya server atau software masih menggunakan konfigurasi awal dari vendor. Jadi dia masih bawaan dari perusahaannya. Jadi dia biasanya di sini password yang sama. Berarti biasanya admin, username-nya admin, passwordnya admin. Itu dia kalau dari bawaannya. Selanjutnya di sini pada lubang keamanan lainnya dapat terjadi karena salah mendesain, kemudian implementasinya kurang baik. Nah, jadi kalau salah mendesain berarti desainnya tersebut masih menimbulkan suatu celah untuk seorang melakukan pencurian data. Itu dia. Jadi di sini implementasi kurang baik contohnya seringkali batas bound dari sebuah array tidak dicek sehingga terjadi yang disebut out of bound array atau buffer overflow yang dapat dieksploitasi. Selanjutnya ada salah konfigurasi. Nah, ini bahaya. Jadi contohnya itu salah konfigurasi berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi writable statusnya. Jadi writable ini dia bisa disalin atau bisa diedit. Apabila berkas tersebut merupakan berkas yang penting, seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password. Nah, ini sangat bahaya ya, writable-nya. Selanjutnya ada salah menggunakan program atau sistem. Jadi contohnya kesalahan menggunakan program dengan account root atau super user. Nah, jadi ini dapat berakibat fatal sama seperti handphone kalian. Cobalah handphone kalian root, kemudian bisa banyak akun, terus kalian jual, laku nggak nanti handphone? Ada yang tahu merut? Nah, jadi ini dulu dia sering dipakai para kejahatan-kejahatan di Gojek online. Pernah dengar beritanya yang banyak akun Gojek online? Nah, ini bagi siapa-siapa yang suka ngojek di sini, tahu lah dia itu. HP-nya di root biar bisa banyak akun untuk nembak-nembak biar dapat bonus ya kan? Ada di sini yang sambil Gojek. Logarat enggak? Halo, Halo Pak, Logarat. Iren Pak, Siapa? Iren, Iren. iya Pak. Oh, itulah dia. Jadi di sini kalau handphone root itu kalian jual nanti tidak laku. Langsung tahu counternya. Jadi ini sering terjadi karena horor dari sistem administrator yang baru itu dia bersifat teledor dalam menjalankan perintah RM RF-nya di sistem yang Unix. Sistem Unix dia maksudnya yang menghapus berkas atau direktorinya beserta subdirektori di dalamnya. Jadi handphone
bawaan, misalnya kalian beli handphone apa merek Oppo. Oh, Korea. Aduh, ada anak saya yang ganti. Bentar ya. Datang pengganggu. Nah, ini dia. Mana tadi ya? Sampai di mana tadi? Bapak lupa. Oh, ini. Jadi dia apa namanya? Sistem yang dihapus di handphone itu dia berupa berkas dan direktori serta subdirektori di dalam dokumen di dalam HP tersebut. Nah, itu dia di root. Banyak ya yang bisa di root. Nah, kemudian yang paling sering dia adalah Android di root. Dengan alasan dia ingin mengubah tampilan yang sesuai diinginkannya. Kenapa bisa di root? Karena Android bersifat open source. Siapa saja bisa memodifikasinya. Akibatnya, seluruh berkas di dalam sistem menjadi hilang dan mengakibatkan denial of service. Nah, itu dia, atau jadi layar hitam. Kemudian cara mengamankan sistem informasi. Di sini pada umumnya pengamanan dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama dia adalah pencegahan atau namanya preventif. Jadi dia adalah usaha pencegahan dilakukan agar sistem informasi tersebut tidak memiliki celah atau lubang keamanan untuk dibajak atau untuk dicuri datanya. Selanjutnya ada bahasa di sini pengobatan atau istilahnya bahasa komputernya recovery. Nah, jadi kalau data kalian sudah rusak atau hilang atau misalnya Windows-nya rusak, maka bisa direcovery. Kalau Windows kalian ori, itu dia. Selanjutnya, pengobatan dilakukan apabila lubang keamanan sudah dieksploitasi. Itu dia. Ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengamankan informasi. Yang pertama adalah mengatur akses. Yang kedua, menutup servis yang tidak digunakan. Yang ketiga di sini memasang proteksi. Selanjutnya ada firewall. Firewall ini adalah dinding keamanan agar data kalian tidak dicuri melalui internet. Selanjutnya ada pemantau data, pemantau adanya serangan. Selanjutnya ada pemantau adanya integritas sistem. Kemudian ada audit, ada backup secara rutin, dan ada penggunaan enkripsi. Selanjutnya ada telnet atau sel sama. Nah, ini dia topik kita tadi, ada mengatur akses. Jadi mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan access control. Sini implementasi dari mekanisme ini antara lain dengan menggunakan password. Di sistem Unix dan Windows NT, untuk menggunakan sebuah sistem atau komputer, pemakai diharuskan melakukan
authentication dengan menuliskan user ID. Kemudian apa lagi? Juga ada passwordnya. Jadi tujuannya kenapa di setiap Windows, setiap sistem operasi Unix seperti apa namanya Linux, itu dia disuruh membuat user ID dan password. Tujuannya di situ agar orang lain tidak bisa mengendalikan komputer atau PC kalian. Apabila apabila keduanya valid, maka pemakai tersebut diperbolehkan menggunakan sistem. Apabila ada yang salah di sini, maka pemakai tidak dapat menggunakan sistemnya. Jadi informasi tentang kesalahan ini biasanya dicatat dalam berkas log. Itu dia. Dengan adanya kemungkinan password ditebak, misalnya dengan menggunakan program password seperti cracker, maka memilih password memerlukan perhatian khusus. Jadi, hal-hal yang sebaiknya dihindari sebagai password adalah seperti ini. Coba kalian lihat. Yang pertama, misalnya di sini nama Anda, nama istri atau suami kalau sudah menikah, nama anak kalau sudah menikah, kemudian nama teman yang paling dekat. Itu sangat dilarang. Yang kedua, nama komputer yang Anda gunakan. Nah, jadi misalnya nama komputer kalian merek apa namanya misalnya Acer. Kalian buatlah nanti usernya Acer, nama passwordnya Acer. Nah, itu salah. Kemudian yang paling dilarang lagi ialah nomor telepon atau plat nomor kendaraan Anda. Selanjutnya ada tanggal lahir. Nah, jangan biasakan membuat password tanggal lahir kalian. Selanjutnya alamat rumah. Alamat rumah juga dilarang digunakan sebagai password. Selanjutnya nama-nama tempat terkenal yang sering kalian kunjungi atau tempat kalian berfoto itu juga dilarang untuk menjadi password. Paling dari semua ini yang sering kalian pakai yaitu tanggal lahir, ya kan? Mulai dari tanggal lahir kalian, adik kalian, mama kalian, bapak kalian, atau pacaran atau pacar atau yang bebek kalian, ya kan? Betul kan? Bentar dulu ya, bapak mau ngapain? Ganggu anak bapak ini. Biar bapak buat dulu ke depan TV dia. Bentar ya. Iya, Pak. Ayo, Bek, Bek. Sini, sini, ayo. Oke, mohon maaf, masih di tempat semua? Masih, Pak. Ya, ini resiko kalau ngajar online kan ada aja yang ganggu. Sama seperti kalian kalau di rumah lagi belajar online disuruh
Nyapu rumah ya kan? Atau ada yang disuruh masak atau bagaimana lah. Selanjutnya di sini menutup servis yang tidak digunakan. Jadi biasakan untuk menutupnya. Jadi di sini seringkali sistem atau perangkat keras dan atau juga perangkat lunak seperti CPU, perangkat kerasnya. Jadi di sini diberikan beberapa servis yang dijalankan sebagai default. Pada sistem Unix service, jadi servis-servisnya berikut sering dipasang dari vendornya, seperti Finger, Telnet, FTP, SMTP, POP, Echo, dan seterusnya. Padahal servis tersebut tidak dapat tidak semuanya dibutuhkan dalam mengamankan sistem di komputer kalian. Jadi, servis tidak perlu di server atau komputer tersebut. Sebaiknya itu dimatikan. Jadi sudah banyak kasus yang menunjukkan abus namanya dari servis tersebut. Selanjutnya memasang proteksi. Nah, ini riskan ini. Jadi contoh proteksi ini misalnya seperti yang sederhana bisa antivirus pada komputer kalian. Jadi kalau pada jaringan nanti di sini ada. Jadi untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi, proteksi dapat ditambahkan. Jadi proteksi ini dapat berubah filter dan yang lebih spesifik. Jadi filter maksudnya agar menyaring sesuatu yang ingin merusak data Anda atau data di komputer kalian. Filter dapat digunakan untuk memfilter email. Itu yang paling sering. Kemudian informasi, akses, atau bahkan keamanan level paket. Contohnya, pada Unix paket program ada TCP wrapper namanya. Dapat digunakan untuk membatasi akses service atau aplikasi tertentu. Misalnya service untuk telnet dapat dibatasi untuk sistem yang memiliki nomor IP tertentu atau memiliki domain tertentu. Atau kalau kalian pernah kerja di kantoran, komputer kantornya itu nggak bisa membuka YouTube, nggak bisa membuka Facebook, yang bisa hanya dibuka email, Google. Ada pernah merasakan seperti itu? Belum ada. Nanti kalian rasakan ya, kalau sudah kerja di kantoran. Selanjutnya ada firewall. Jadi firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Dan setiap informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall. Jadi misalnya kalian punya komputer atau misalnya ini jaringan di lab komputer, ada banyak komputer, maka jaringan komputer kalian itu sebelum tersambung ke internet ada firewallnya pada komputer itu, ada komputer servernya. Jadi komputer kliennya semua aman. Itu dia. Bentar ya.
Oke, mohon maaf. Ada yang manggil. Jadi tujuan utama dari firewall ini ialah untuk menjaga agar akses ke dalam atau maupun keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Jadi seperti di perusahaan-perusahaan itu sudah memasang firewall pada komputernya. Di komputer kalian juga bisa dipasang firewallnya. Cuman kalau Windows kalian palsu, maka nanti ada tulisan di sudut kanan bawah warna hitam. Jadi background kalian warna hitam. Di sudut bawah itu ada tulisan Windows apa gitu. Jadi Windows kalian ketangkap bahwa kalian menggunakan bajakan. Ada yang seperti itu? Ada? Rata-rata Pak semua Pak. Nah, itu dia. Jadi kalau Windows Bapak dia ori, bawaan dari beli laptopnya. Jadi kalau dia kena virus tinggal di recovery. Di Ctrl F11 langsung dia. Jadi mengulang ke awal lagi. Jadi nggak perlu beli Windows XP ataupun Windows 7 ataupun Windows 11. Nggak perlu lagi. Sudah tertanam. Jadi konfigurasi dari firewall tergantung kepada kebijakan dari organisasi yang bersangkutan yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Di sini apa-apa yang tidak diperbolehkan secara eksplisit dapat dianggap tidak diperbolehkan. Selanjutnya, apa saja yang tidak dilarang secara eksplisit dia dianggap diperbolehkan. Jadi firewall di sini bekerja dengan mengamati paket IP kalian atau Internet Protocol yang melewatinya. Ini anak-anak jaringan kalau dia dari SMK TKJ sudah ngerti tentang firewall. Tapi kalau yang dari SMA atau dari SMK multimedia mungkin kurang. Berdasarkan konfigurasi dari firewall, maka akses dapat diatur berdasarkan Internet Protocol kalian atau IP address kalian. Selanjutnya ada pada port dan arah fungsinya. Firewall dapat berupa sebuah perangkat keras yang sudah dilengkapi dengan perangkat lunak tertentu, sehingga pemakai ataupun administrator tinggal melakukan konfigurasi dari firewall tersebut. Firewall juga dapat berupa perangkat lunak yang ditambahkan kepada sebuah server. Salah satu hal yang perlu diingat bahwa adanya firewall tidak menjamin bahwa jaringan kalian dapat aman 100% meskipun sudah menggunakan firewall. Nah, jadi ini sudah Bapak alami, firewallnya sudah diinstal, antivirus pun sudah diinstal, tetapi masih kebobolan virus yang terbaru namanya virus NUSM. Dia sistemnya mengenkripsi data kalian sehingga semua data bertipe exe, tipe dokumen, tipe PDF, tipe JPEG semua jadi tipe NUSM. Misalnya seperti ini. Ada data Bapak ini. Ada yang lihat? NUSM. Tutup ya. Tutup pintunya. Nah, ini dia NUSM. Sudah dilihat? Nah, hati-hati kena virus ini. Jadi kalau sudah kena virus ini tidak ada obatnya pedoman, antivirusnya belum ada, jalan satu-satunya harus diinstal ulang. Kalau sudah diinstal ulang, ini kalian buka pun nggak menyebar lagi, beda sama virus yang lain. Itu dia. Tetapi kalau belum kalian install ulang C-nya, maka kalian buka ini akan tetap menyebar. Karena langsung C-nya yang dimakannya otaknya. Itu dia. Oke.
Selesai. Ada yang mau ditanya? Jadi kalian tentang firewall harus tahu. Kenapa? Kalau kalian kerja di perusahaan, nanti kalian disuruh menginstal sama bos kalian. Misalnya, halo Harpingka, instalkan dulu laptop Bapak ini ya, kata atasan. Sama firewallnya, coba lihat settingannya. Bagaimana? Bisa, Harpingka? Nggak bisa, Pak. Nah, itulah. Udah semester berapa, Harpingka? 5. Nah, 5, Pak. itulah. Jadi menginstal pun belum bisa. Menginstal Belum, Pak. Windows pun belum bisa. Kurang pandai juga, sempat belajar, Pak. Waduh. Dulu dari SMA atau dari SMK? SMA, Pak. Oh, tapi biasanya ini di perkuliahan di semester 2 atau 1 sudah dipelajari. Kalau tidak, belajar otodidak. Gitu loh. Jadi apapun dia, jangan berharap 100% dari dosennya. Itu dia. Jadi kalau kalian mau lebih maju ya, kerjain, belajar sendiri. Kan banyak di mbah Google kan? Banyak kan? Misalnya ini, Bapak buka lah Google Bapak. Jadi misalnya ini, Google. Bapak buat belajar, install apa mau kita buat? Windows. Ada ini caranya. Cara install Windows. Ada. Ada langkah-langkahnya. Siapkan DVD. Ada kan? Kalau tidak, tanya Mbak YouTube nanti. Misalnya ini. Ada semua cara. Apalagi misalnya mau, ini misalnya, mau install apa? Misalnya, cara install apa? Cara install Linux misalnya, Linux Debian. Ini ada semua caranya. Itu dia. Jadi jangan berharap 100% dapat dari dosen. Tidak. Itu dia. Ada mau ditanya lagi? Tidak. Tidak ada mau Nggak ada, Pak. tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada kita akhiri aja atau bagaimana? Bagaimana Harpingka, Logarat, Dina, Karen, Nisa, Maya? Kita akhiri. Ya, Pak. Bagaimana? Kita akhiri aja. Iya, Pak. Halo. Bagaimana? Kita Ya, Pak. akhiri. Pak. Iya, Iya, Pak. Baik. Logarat, Rina, Pak. Harpingka. Akhir- Iya, Pak. Suara Bapak macet-macet atau bagaimana? Udah kami Macet, bilang, Pak. Iya, Pak. Halo. Halo, Pak. Udah, Pak. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo. Kenapa Iya, nggak ada Pak. yang nyaut? Iya, Pak. Iya, Pak. Mana suaranya? Iya, Pak. Nggak, macet-macet tadi ya atau bagaimana? Iya, macet. Hmm, ya sudah kita akhiri aja atau bagaimana? Akhiri, Pak.
Ya sudah. Tolong dipelajari, jangan sampai tidak dipelajari lagi. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Jangan lupa isi Sore, absensi. Sore, Pak. Sore, Pak. Ya, jangan lupa isi absensi ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita akhiri.